Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kalian sudah sering mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh yang paling terkenal ialah sebuah peristiwa di mana terjadinya banjir bandang besar yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah. Pada saat itu Nabi Nuh beserta pengikut setianya membuat sebuah kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab itu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kembali peristiwa tersebut. Semoga saudara-saudari muslim semuanya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh adalah salah satu nabi ulul azmi, seorang utusan Allah yang penuh kesabaran dan keimanan. Kisahnya adalah pelajaran tentang kesabaran, ketaatan, dan peringatan kepada umat manusia. Nabi Nuh diangkat sebagai nabi setelah umat manusia kembali terjerumus ke dalam kesyirikan. Nabi Nuh diutus oleh Allah di antara kaum penyembah berhala. Mereka meninggalkan ajaran tauhid yang diwariskan Nabi Adam dan mulai menyembah berhala-berhala. Mereka meyakini bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70-80 pengikut saja. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh menyeru umatnya kepada keimanan. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Aku khawatir kalian akan mendapat azab yang besar." Sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 25-26 yang artinya, "Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih." Nabi Nuh merupakan nabi yang memiliki umur yang paling panjang. Meskipun Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, hanya sedikit yang mau mengikuti ajarannya. Sebagian besar kaumnya justru mencemooh dan menolak dengan keras. Mereka berkata, "Apakah kami harus mengikuti orang seperti kamu, sedangkan pengikutmu hanyalah orang-orang rendahan?" Namun Nabi Nuh tidak menyerah. Ia terus berdakwah siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dalam Quran surat Nuh ayat 5-9, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkannya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan secara terang-terangan. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Setelah bertahun-tahun penolakan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Kapal itu akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang beriman. Kaum Nabi Nuh terus mengejeknya. Bagaimana mungkin kapal ini akan mengarungi lautan di tengah daratan seperti ini? Namun Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Allah tanpa ragu. Sebagaimana Quran surat Hud ayat 38, "Mulailah dia, Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami." Di sisi lain, selama 950 tahun ini juga, keadaan rumah tangga Nabi Nuh tidak stabil. Terlebih lagi, Nabi Nuh hidup jauh dari kemewahan dan penuh dengan kesederhanaan, atau bahkan bisa dibilang hidup miskin. Harta yang dimiliki oleh Nabi Nuh habis digunakan untuk berdakwah di jalan Allah dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak mengharapkan apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapatkan penghasilan dari jihadnya itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu istri Nabi Nuh untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahwa pada saat rumah tangga yang tidak stabil itulah datang seorang nenek-nenek hendak menyogok istri Nabi Nuh. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh. Ternyata nenek tadi adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Istri Nabi Nuh yang durhaka ini tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut.
Akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Han, Yafits, dan Kan'an. Terlebih lagi istri Nabi Nuh juga berhasil mempengaruhi dan mendidik salah satu anaknya yang bernama Kan'an untuk turut juga berdurhaka kepada ayahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anaknya yang lain, Sam, Ham, dan Yafits, gagal. Mereka tetap berada di jalan Allah. Kemudian setelah perahu Nabi Nuh selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu Nabi Nuh juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya, dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh. Akhirnya janji Allah untuk orang-orang yang durhaka kepadanya pun terjadi. Seluruh bumi dipenuhi oleh air yang muncul dari permukaan bumi dan dari langit. Banjir yang sangat dahsyat pun tidak terelakkan. Saat itulah istri Nabi Nuh yang durhaka bersama anaknya Kan'an turut ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir lainnya. Nabi Nuh sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anak dan istrinya tersebut naik ke atas kapal, namun mereka tetap durhaka dan tidak mau mendengar beliau bahkan sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan anak dan istrinya tersebut dari azabnya yang sangat dahsyat. Namun Allah berkata lain, sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 46 yang artinya, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh." Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah banjir besar mereda, kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Orang-orang yang selamat memulai kehidupan baru di bawah petunjuk Allah yang tertera dalam firman Quran surat Hud ayat 44, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas Gunung Judi, dan dikatakan kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Setelah menjalani kehidupan yang penuh ujian dan perjuangan, Nabi Nuh wafat pada usia yang sangat tua. Ia dikenang sebagai nabi yang penuh kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.